Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang komponen-komponen pada PFD. Komponen-komponen yang kita gunakan yaitu mulai dari yang penyarahnya. Nah, materi PFD ini yang kita gunakan untuk mengatur kecepatan putar motor induksi baik 1 pas ataupun 3 pas. Ini menggunakan komponen-komponen elektronika daya seperti komponen elektronika semikonduktor, dioda, tristor, transistor, dan lain sebagainya. Nah, semuanya rangkaian ini difungsikan untuk menjadikan sebuah konverter yang kita gunakan sebagai pengatur kecepatan. Sebuah saklar elektronik yang digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan secara elektronik untuk sebuah rangkaian baik AC ataupun DC, dan biasanya bisa di switch on atau di-off-kan. Konduksi ini biasanya dibolehkan dalam satu arah saja. Perkembangan teknologi semikonduktor telah membuat komponen-komponen elektronika daya ini lebih kecil, lebih handal, lebih efisien, lebih murah, dan mampu beroperasi pada tegangan, arus, dan frekuensi yang jauh lebih tinggi. Prinsip-prinsip operasi ideal dari komponen ini bisa digambarkan dalam ekspresi matematik sederhana. Sekarang kita lihat simbol saklar elektronik. Ini sumber AC atau DC, maka ini saklarnya. Ya, simbol saklar elektronik. Ini bisa AC atau DC. Kemudian komponen-komponen yang umumnya digunakan sebagai saklar elektronik dalam konverter yang menggunakan komponen elektronika daya itu, yang pertama ada tristor, dioda, kemudian tristor, ada GPO, ada MCT atau Mode Control Tristor, BJT atau Bipolar Junction Transistor, kemudian ada Field Effect Transistor, FET atau MOSFET. Kemudian ada Insulated Gate Bipolar Transistor atau IGBT, resistor atau resistansi, reaktor atau CHOC, yaitu induktansi, kapasitor atau kapasitansi. Komponen-komponen ini dirakit dalam satu rangkaian sehingga menjadilah dia peranti konverter, alat ukur, alat konversi, dan sebagainya. Nah, komponen-komponen ini disusun sehingga terbentuk kerja yang diinginkan dalam rangkaian elektronika daya. Sekarang kita lihat dioda. Dioda adalah saklar on-off untuk power semikonduktor, aliran arus dalam satu arah, dan mempunyai 2 terminal. Nah, jadi ada anoda dan katoda. Menurut konstruksinya, yaitu sambungannya ada PN, terdiri dari sebuah layer silikon yang dibuat 2 lapis, yang dipasang pada dasar tembaga substansial. Dasar tersebut bertindak sebagai heatsink, suatu dukungan untuk penyangga, dan salah satu terminal elektrik dioda. Permukaan lainnya dari layar disambungkan ke terminal elektrik lainnya. Kemudian enclosure menutup wafer silikon dari atmosfer dan memberi isolasi yang memadai di antara kedua terminal tersebut. Nah, ini lambang dioda, ini anoda dan katoda, dan dia
disusun dari lapisan seperti ini, PN, ya, anoda dan katoda. Pada kondisi ideal, dioda ini untuk arus maju, forward conduction, lebih sedikit resistansinya. Pada saat forward bias ini, anoda positif, jadi relatif pada katoda, dan dioda mengkonduksi arus, yakni saklar tertutup. Yang kedua, reverse blocking, lebih sedikit kerugian, tidak ada arus bocor. Reverse bias ini atau arah mundur bila anoda negatif relatif pada katoda dan aliran arus dihambat, yakni saklar terbuka. Kemudian yang ketiga, switch on off time-nya itu sesaat. Nah, kemampuan dioda ini untuk menghambat aliran arus dalam satu arah membuatnya cocok untuk aplikasi penyearah, di mana diperlukan untuk membiarkan aliran arus dalam satu arah saja. Kemudian, untuk keperluan suatu aplikasi yang lain, ada tipe-tipe dioda yang digunakan. Satu, dioda Schottky. Dioda ini digunakan bila mana penurunan tegangan forward rendah, biasanya 0,4 volt. Dibutuhkan untuk sirkuit tegangan output rendah. Dioda-dioda ini mempunyai kapabilitas tegangan penghambatan terbatas, 50 sampai 100 volt. Yang kedua, dioda recovery cepat atau fast recovery dioda. Dioda ini didesain untuk digunakan dalam sirkuit di mana waktu recovery dioda cepat diperlukan, misalnya dalam kombinasi dengan saklar-saklar terkontrol. Kemudian yang ketiga, line frequency dioda. Ini digunakan untuk didesain serendah mungkin untuk menjamin bahwa mereka switch on secara cepat dalam aplikasi penyearah jembatan. Hanya recovery-nya panjang. Dioda ini tersedia dengan rating tegangan blocking beberapa kV dan rating arus beberapa ratus kiloampere. Jadi ini cukup besar, ya, digunakan untuk pemakaian konverter yang besar. Nah, sekarang kita lihat penyearah tersebut. Penyearah satu pas, ini penyearah setengah gelombang. Jadi masuk sumber AC, gelombangnya sinus. Kemudian hanya dipasang satu dioda, maka keluarannya satu gelombang. Kalau gelombang penuh, keluarannya dua gelombang. Pas masuk di sini, ini terhambat negatif. Kalau sini positifnya, ini terhambat negatif, gelombang penuh. Dan ini bentuk jembatan atau sistem penyearah yang lebih sempurna. Ini penggunaan dioda sebagai penyearah di konverter. Jadi kalau dia yang satu pas menggunakan sistem seperti ini. Nah, kalau dia tiga pas, maka penyearahnya penyearah tiga pasa. Jadi masuk dari sumber tiga pasa RST netral. Kemudian di sini keluarnya RST juga, tapi pasa R, pasa S, pasa T tadi disearahkan. Ini gelombang keluaran dari pasa R, ini pasa S, ini pasa T. Jadi tiga pasanya dengan gelombang yang berbeda. Nah, inilah fungsi penyearah di konverter, sehingga konverter bisa mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Nah, baru nanti dari sini dikendalikan ke rangkaian kendali yang untuk pembuatan PWM dan sebagainya. Demikian saja materi hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Silakan diulang-ulang mendengarkan videonya agar bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.